Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Apa kabar nih teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semuanya sehat ya. Salam sehat dari gua Ronald, dan tetap setia di YouTube atau di channel YouTube Ronald nih teman-teman. Oke, di sini gua mau ngebahas tentang kebijakan Gojek yang terbaru, yang dimana tarif ini turun lagi teman-teman. Tarif ini semaunya Gojek lagi teman-teman. Gitu loh. Tentunya kejadian ini gue dapat info juga dari beberapa temen gue untuk mereaction ini seperti apa gitu. Dan seperti ini tampilannya, bahwa tarif Gojek untuk layanan GoFood ini mengalami penurunan, atau bisa gue bilang kayaknya semena-mena Gojek deh gitu. Oke, nggak masalah tarif itu semena-mena Gojek atau sesuka hatimu lah Jack membuat tarif seperti apa. Tentunya di sini yang dirugikan itu driver lagi. Driver kena tumbalnya, driver kena imbasnya gitu loh. Jadi potongan tetap 20%, tarif diturunin dan semakin menipis lagi teman-teman. Yang dimana kalau nggak salah gua dapat GoFood beberapa hari yang lalu, itu biaya aplikasinya customer itu harus membayar 2.000 atau 3.000 gitu loh untuk layanan GoFood ya. Yang dimana gue tahu itu gitu loh, kalau nggak 2.000 antara 3.000. Jadi customer ini membayar biaya jasa aplikasi untuk di layanan GoFood itu 3.000 atau 2.000 gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar di sini. Nah, kenapa Gojek menurunkan tarifnya di kota tersebut atau di daerah Surabaya per 1 Oktober, mungkin tanggal 1 kemarin ini sudah lewat. Jadi di sini hanya mereaksi saja teman-teman. Kenapa Gojek menurunkan tarifnya? Karena pandangan gue di sini ada aplikasi-aplikasi lain yang lebih menarik, yang lebih membuat driver-driver di sana itu menguntungkan gitu loh. Kalaupun harganya diturunin, tapi bonusnya tidak ada, gue bilang sia-sia. Kalaupun menyamaratakan dengan tarif sebelah gitu, atau tarif yang oren-oren atau yang kuning-kuning di sana, mereka tetap dapat bonus. Kalau pandangan gue di sini, di mana layanan yang memang 12 tarikan, ya gue nggak tahu kalau di kota Surabaya ya. Kalau di Jakarta yang gue tahu 12 tarikan mereka masih dapat bonus itu sekitaran 50.000. Dan tentunya banyak peminat di layanan yang kuning-kuning ini untuk masalah food ya. Dimana ya 12 trip dapat bonus 50.000, ya lumayan gitu loh. Kalaupun diturunin dari Gojek, gue bilang, atau driver di sana tetap akan bertahan di aplikasi-aplikasi yang jauh lebih menguntungkan menurut gue. Nah, di sini gue mau ngambil kesimpulannya lagi. Sebenarnya gue yakin di Surabaya sana banyak teman-teman mungkin driver yang punya aplikasi Gojek, tapi mungkin pandangan gue di sini mereka bukan punya Gojek saja, mereka punya aplikasi-aplikasi yang baru, aplikasi-aplikasi yang jauh lebih menguntungkan untuk driver-driver tersebut gitu. Mungkin satu, customer ngerasa ketika mereka memesan Gojek nggak ada yang ngambil, ya kan? Mungkin customer di sana atau mungkin driver-driver Gojek di sana sudah mulai sedikit, karena mungkin bisa jadi dengan driver Gojek ini pindah ke layanan-layanan yang baru, tentunya dia akan mempromosikan ke keluarganya bahwa pakai layanan ini aja ada promonya, ada potongan harganya, dan driver masih dapat bonus. Bisa saja driver-driver ini mempromosikan ke keluarga-keluarganya gitu loh. Tentunya juga keluarganya pasti mau menurut gua, sehingga customer di luar sana itu berpindah ke layanan tersebut karena dengan dipromosikan gitu loh. Dan di Gojek sendiri memang gue akuin tarifnya jauh lebih mahal mungkin daripada aplikasi-aplikasi yang lain, yang dimana aplikasi-aplikasi lain ini masih mengadakan bonus. Di Gojek tidak ada bonus ya kok rewat buat apa, buat itu nggak ngaruh lah buat gue. Nah, pandangan gue di sini sebenarnya untuk Gojek ya, percuma Jack lu turunin pun tarifnya, kalau lu tidak memberikan bonus, aplikasi lain masih memberikan bonus, nggak akan kurang menarik. Pandangan gue di sini, driver itu akan tetap bermain aplikasi-aplikasi yang jauh lebih menguntungkan menurut gue. Itu pandangan gue. Kalau harganya misalkan 8.000, aplikasi 8.000, tapi aplikasi sebelah masih ada bonus, kalau gue jadi driver, gue mendingan main aplikasi yang 8.000 tapi masih ada bonus. Kalau menurut gue seperti itu. Kalian rekrut driver Gojek baru pun percuma Jack.
Kalau aplikasi yang lain bisa menguntungkan, tetap driver ini akan berpindah. Dia tidak akan bertahan di satu aplikasi. Contoh Gojek, kalau itu tidak menguntungkan pandangan gua di sini. Driver ini akan tetap mencari aplikasi-aplikasi yang jauh lebih menguntungkan, yang jauh lebih mungkin tidak terlalu sensitif dengan driver. Dimana yang kita tahu Gojek sedikit laporan customer ditanggapi, driver disuspend dan sebagainya gitu loh. Tentunya juga kenapa driver ini meninggalkan aplikasi Gojek, yaitu kebijakannya sudah tidak pro driver lagi. Baperan, istilah katanya mungkin gue bisa bilang Gojek ini aplikasi baperan, terlalu menjaga customernya. Oke gitu loh. Pandangan gue juga di sini, sebenarnya kita driver juga itu profesional kok gitu loh. Kita juga nggak mungkin lah berani macam-macam sama customer. Kita mau panjang di Gojek, kita masih mau bertahan di Gojek, tapi tanggapan pihak kantor lain, mendewakan customer, selalu menjadikan raja. Oke, memang customer yang memang yang menguntungkan, yang menghasilkan, istilahnya pendapatan Gojek itu memang dari customer. Tapi ingat Jack, tanpa driver lu nggak ada apa-apanya. Seperti itu ya pandangan gue. Lu mau rekrut pun driver baru, lu mau rekrut pun orang-orang baru setiap tahun, setiap bulan, tapi kalau kebijakan lu tidak pro driver, aplikasi lu bakalan ditinggalin sama driver. Mereka akan cari aplikasi-aplikasi yang jauh lebih menguntungkan, yang jauh lebih mungkin sedikit pro driver. Seperti itu pandangan gue. Jadi Gojek mau merekrut driver baru pun percuma kalau pandangan gue di sini. Tetap driver ini akan tetap mencari aplikasi-aplikasi yang lain yang jauh lebih menguntungkan gitu. Jadi kesimpulannya di video ini bahwa per tanggal 1 kemarin Gojek menurunkan tarif mungkin di daerah Surabaya, bukan tidak mungkin ini akan terjadi di semua tempat ya, atau di semua kota ya. Pandangan gue di sini, gosennya pun sudah mulai menurun karena banyaknya aplikasi-aplikasi baru, jasa-jasa pengantar paket yang baru yang jauh lebih murah. Kalau pandangan gue sebenarnya kenapa driver ini berpindah bukan untuk masalah tarif saja sih. Mungkin kebijakannya yang tidak pro driver. Gue yakin kalau Gojek bisa membuat drivernya sejahtera, bisa membuat drivernya nyaman, orang-orang atau driver akan bertahan kok di Gojek. Ketika ada aplikasi-aplikasi baru pun, gue pribadi ditanya, gue akan bertahan di Gojek gitu loh. Kalau memang tarif aplikasi lain misalkan 96, Gojek 96 tapi masih ada bonus, ya ngapain gue main aplikasi lain? Gue tetap bertahan di Gojek, orang sama-sama aja kok. Tapi kalau misalkan aplikasi Gojek misalkan 9.600, aplikasi lain 8.000 lah contohnya, tapi bonusnya masih ada, gue akan tetap pindah ke aplikasi lain. Itu jauh lebih menguntungkan buat gue dan si customer. Jadi apapun kebijakan Gojek, kalau tidak membuat drivernya merasa nyaman, pelan-pelan pasti akan ditinggalkan. Percaya nggak percaya, kalian mau merekrut driver baru pun, pelan atau lambat, cepat atau lambat maksud gua, semuanya pasti akan meninggalkan Gojek. Karena menurut gua, kesimpulannya gue sebagai driver yang gue rasain, kalau gue udah gak nyaman di aplikasi ini, ya gue akan cari aplikasi-aplikasi baru yang jauh lebih menguntungkan. Bertahan pun di Gojek, untungnya buat apa? Kalau tidak menguntungkan gitu loh. Itu aja mungkin pesan gue di video kali ini ya teman-teman ya. Jadi turunnya harga di layanan GoFood bukan tidak mungkin di semua tempat, dan bukan tidak mungkin terjadi di Ride atau di GoSend sendiri menurut kesimpulan gue, dan ini gue harus antisipasi seperti itu. Jadi kalau kalian turunin harganya tapi bonus masih ada, itu jauh lebih baik Jack. Kalau kalian cuma turunin doang, bonus tidak ada, potongan tetap 20%, gue yakin drivermu akan meninggalkanmu pelan-pelan. Lu cari pun driver baru Jack, gak akan betah dengan sistem yang seperti itu. Kebijakan pro customer, argo semaunya, mau nurunin mau naikin, bukannya harusnya aturan argo itu sudah diatur sama Kementerian Perhubungan ya. Itu ya pandangan gue di sini. Jadi bebaslah Gojek mau melakukan apapun di sini, gue hanya mereaksi saja dari sudut pandang gue seperti itu gitu loh. Jadi turunnya harga tarif di Surabaya ini ya karena mungkin driver tidak
nyaman di Gojek dan berpindah di aplikasi-aplikasi lain. Ketika customer mau order Gojek mungkin tidak ada driver, bisa jadi mungkin juga satu tarifnya mahal, seperti itu ya. Jadi kalau mau buat drivermu nyaman, bikin dulu sejahtera drivermu. Kenapa driver ini berpindah? Karena driver ini sudah tidak nyaman dan mungkin main lebih dari satu aplikasi. Seperti itu ya. Kalau nyaman driver ini, gue yakin dia nggak akan pindah ke aplikasi-aplikasi lain. Karena kalau memang aplikasinya bikin kita nyaman, bikin kita sejahtera, ya nggak usah mewah-mewah lah, cukup bisa buat makan, bawa uang ke rumah, itu sudah jauh lebih dari kata cukup, gitu loh, pandangan gue di sini. Jadi percuma Gojek mau merekrut driver baru pun, mau menurunkan harga pun, karena driver bebas memilih aplikasi apapun yang jauh lebih mensejahterakan mitra atau drivernya. Oke, sekian dan terima kasih, tetap semangat. Salam Satu Aspal.